Halo Sobat Asgat, video kali ini cerita sedikit ya tentang FC SpeedyBee F405. Saya dapat pinjaman dari teman saya FC ini. Di dalam paketnya itu sudah lengkap ya. Ada kabel-kabel wiring buat PTX, buat kamera, buat GPS, terus lagi pin buat servo. Nah, semua saya solder, semua saya pasang. Dan setelah semua saya pasang, lalu saya coba setting menggunakan software in-app bawaannya. Jadi nggak saya upgrade, jadi in-app bawaannya saja. Walaupun si SpeedyBee F405 ini juga bisa support untuk menggunakan software mission planner ya, tapi saya coba pakai in-app saja karena saya ingin mengetahui bagaimana FC ini kalau dipasang ke pesawat yang saya punya ya, itu Orbit Wing dari JOHD. Nah, ini saya pasang dulu karena sudah saya setting sebelumnya nih, lalu saya pasang ke pesawat Orbit Wing ini. Nah, saat saya setting menggunakan in-app itu sangat mudah sekali, nggak terlalu ribet ya. Di situ sudah ada beberapa kalibrasi yang harus kita ikuti lah, ikuti saja sesuai dengan seperti kita setting drone FPV, drone aerial atau dan yang lain-lainnya sama saja. Cuman perbedaannya di kalibrasi saja nanti. Kalibrasi untuk FC-nya ya, karena ada miring, ada nunduk, ada kanan, ada yaw dan lain-lain seperti itu. Tapi secara keseluruhan untuk setting menggunakan in-app ini mudah lah, nggak terlalu sulit. Nah, terus kelebihannya menurut saya FC ini harganya sangat terjangkau gitu ya dibanding menggunakan FC zaman saya, karena zaman saya menggunakan FC-nya APM, terus juga Pixel, Minipix dan lain-lainnya, itu lumayan harganya mahal. Tapi apa ya, bukan membedakan harga, memang kualitasnya sih beda, tapi menurut saya ini yang lebih simpel gitu, karena di FC SpeedyBee ini sudah ada OSD-nya, sementara di Pixel itu OSD harus terpisah. Itu saja sih ya. Kalau untuk telemetri ya sama aja gitu, bisa langsung connect. Nah, setelah saya setting semuanya, terus juga setting ke remote, mode dan lain-lainnya, itu selanjutnya saya pasangkan ke pesawat. Dan bentuknya tidak terlalu besar nih, jadi kita bisa pasangnya ya sesuai selera lah di pesawat apa saja. Di JOHD Orbit Wing ini menurut saya kan sempit tuh ruangannya, jadi saya coba pasang menghadap ke depan. Ternyata setelah terpasang, setelah nempel, lupa di Orbit Wing ini harus ada spar yang masuk di tengah-tengah, jadi saya bongkar lagi akhirnya ya. Tuh. Terus mode yang saya buat hanya manual, stabilize, sama RTH. Yang lainnya enggak dulu, karena ya ingin tahu dulu lah terbangnya seperti apa menggunakan si SpeedyBee F405 ini. Kayak mungkin sobat yang sudah pernah menggunakan FC ini, tolong komentar aja ya, kasih komentar apa saja sih kelebihan-kelebihan yang lainnya yang ada di SpeedyBee F405 ini. Karena yang saya baca ya, bukan dipraktekkan, yang saya baca itu bisa buat PTOL juga, terus support ke software mission planner. Cuman saya belum pernah coba, ini hanya di in-app saja. Terus saya baca-baca lagi di manual booknya itu, dia ada pin untuk jumper beberapa volt ya, dari 9 volt, 12 volt untuk PTX. Jadi ya lengkap menurut saya. Ada 3 layer di situ ya. Jadi pakai baut, layer 1, layer 2 sama layer 3. Layer yang paling bawah itu buat PDB, power distribusinya ya dari baterai. Nah, ini tes terbangnya. Saat tes terbang ini modenya udah horizon ya, karena saat take off saya nggak sempat video, lupa record gitu. Jadi ya sudah dari sini sajalah. Nah, dari tampilan OSD-nya cukup bagus, itu bisa kita atur seperti biasa. Tetapi untuk koordinat sudah ada, terus juga distance dari home point ke pesawat juga sudah tampil, tambah lagi GPS-nya juga sudah tampil, baterai juga, semuanya adalah lengkap, tinggal kita atur. Nah, cuman di sini PTX punya saya itu jelek sekali, PTX bekas
bekas apa ya, bekas drone aerial kecil gitu yang cuma 200 mW, ditambah sudah pernah rusak. Terus antenanya juga asal nempel, bukan antena yang bagus, karena saya ingin coba terbangnya dulu begitu. Masih di mode horizon, pesawat stabil banget. Ini angin waktu itu lumayan agak kenceng karena terbang agak-agak siang menuju sore. Tuh. Baterai yang saya gunakan Li-ion 4S1P atau sekitar 4S 2500 mAh. Li-ion yang ya satunya 2500, berarti kalau dibikin 4S 1P berarti 16,8 2500 mAh. Ini jarak 1,42 1 kilo 400 meter ya, udah kedip-kedip, udah nggak jelas ini gambarnya. Nantilah di next video saya coba long range menggunakan PTX yang bagusnya sama antena yang bagus ya. Ini hanya coba-coba terbangnya aja dulu gitu. Nah, ada yang menarik nih. Apa yang menariknya? Ketika saya lagi tes terbang, saya ada kesalahan gitu ya. Kesalahan memijit switch, memindahkan switch gitu. Saya kan coba tes RTH. Nah, di RTH ini pesawat balik seperti biasa normal. Nah, kayak gini kan gelap-gelap gini kita sudah nggak bisa lihat apa-apa. Pasti saya RTH tuh. Switch RTH cek. Nah, begitu RTH kan dia balik to home tuh, rutenya to home langsung. Nah, begitu saya mau kembalikan ke mode normal atau ke mode horizon atau stabilize, saya salah pijit switch. Malah switch yang saya pijit adalah switch disarm. Karena untuk mode RTH sama mode disarm itu saya pisah gitu ya, kiri sama kanan. Saya malah pijit yang kiri, yang harusnya saya malah pijit yang kanan, harusnya yang kiri gitu ya. Nah, ini disarm nih. Disarm artinya kan kita nggak bisa throttle, nggak bisa apa-apa, istilahnya dimatikan lah gitu untuk fungsi. Tapi pesawat masih normal gitu ya, masih lancar aja. Lalu saya pijit lagi ke horizon dan alhamdulillah baik-baik saja sampai bisa nanti selesai lah. Unik. Kadang-kadang gitulah, suka salah kalau lagi tes pesawat. Apalagi misalnya nggak ada yang bantu pantau itu, kita sendirian. Walaupun di sini ada teman-teman, cuman teman-teman pada terbang juga. Dan akhirnya bisa kembali. Kebayang saja kalau itu terjadi di drone. Begitu kita ke disarm, ya langsunglah jatuh, propellernya mati semua kan kalau drone. Nah, kalau pesawat ada sayapnya gitu lah, jadi bisa gliding, masih bisa stabil. Dan begitu saya arming kembali dan normal ternyata. Oke, itu satu kelebihan buat SpeeDBee F405 ya. Nah, dan akhirnya setelah tes, saya putar-putar. Ya, menurut saya SpeeDBee F405 ini sangat apa ya, sangat bagus lah, sangat bagus karena harganya tidak terlalu mahal, terus juga bentuknya yang tidak terlalu besar, terus settingnya tidak terlalu susah. Sudah begitu pengaplikasiannya mudah, bisa 2 software lagi ya, INAP sama Mission Planner. Oke lah sobat, untuk sobat yang mau coba-coba silakan saja ya. Bisa cari harganya berapa, bisa cari di toko online atau di mana. Kalau menurut saya ini sangat worth it sekali, sangat bagus sekali untuk diaplikasikan ke pesawat. Nanti di video berikutnya saya akan coba dengan PTX yang bagus untuk long range ya. Kita tes berapa jauh si pesawat yang ditumpangi sama FC SpeeDBee F405 Wing ini. Oke, terima kasih sobat. Sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya dari Asgat FPV.